Koresponden CNN Indonesia Rifana Pratiwi di Mabes Polri Jakarta. Selamat siang Rifana, lebih lengkap lagi informasi apa yang ingin digali dalam pemeriksaan perdana Ahok hari ini? Nonaktif Basuki Cahayapurnama saat ini masih menjalani proses pemeriksaan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penistaan agama di Bareskrim Mabes Polri, dan pemeriksaan sudah berlangsung sekitar 2 jam dan dilakukan tertutup. Kami wartawan tidak bisa mengetahui materi apa dan juga substansi apa yang ditanyakan kepada Basuki Cahayapurnama sebagai tersangka. Dan untuk mengetahui lebih dalam materi pemeriksaan di Bareskrim Mabes Polri, saat ini kami sudah bersama dengan juru bicara tim pemenangan Ahok Jarot, ada Bapak Ruhut Sitompul. Selamat siang Bang Ruhut. Selamat siang penonton setia CNN Indonesia. Bang Ruhut, mungkin bisa diceritakan sedikit karena kan kami wartawan tidak bisa mengetahui materi pemeriksaan di dalam, ada berapa pertanyaan, kemudian siapa yang mendampingi Pak Ahok, mungkin bisa diceritakan sedikit Bang Ruhut. Ya, terima kasih sahabat-sahabat wartawan, mohon maaf bukan tidak bisa meliput, tapi memang kan ini aturannya. Tapi percayalah, sahabat-sahabat dari Mabes Polri sangat bersahabat dengan teman-teman pers. Jadi di dalam itu mempertajam 40 pertanyaan waktu penyelidikan. Sekarang penyidikan karena Pak Ahok sudah dijadikan tersangka. Jadi kami ingin menyampaikan sekarang lebih kurang 10 pertanyaan dan memfokuskan dari 40 pertanyaan tersebut. Jadi memang mungkin hari ini tidak selama waktu penyelidikan 9 jam ya. Mungkin ini sekitar 3-4 jam, jadi saya mohon sahabat-sahabat wartawan bersabar. Nanti tim hukum yang ada di dalam, ada Pak Sera pimpinan, udah itu ada Pak Empri Jemat, ada 2 mbak kita. Jadi gini, kita ada sekitar 10-an pengacara, tapi kami sudah sepakat, kami terima kasih dengan propam kita ya. Jadi bergantian beberapa pengacara, tapi yang menunggu disiapkan satu ruangan yang sangat sejuk, jadi nggak ada masalah. Semua berjalan dengan baik, Pak Ahok pun melayaninya dengan enak karena Pak Ahok sangat taat dengan hukum. Kan walaupun sudah dijelaskan oleh Kabar Reskrim pekan lalu pada gelar perkara bahwa tidak akan ditahan oleh penyidik Bareskrim, tapi secara moral apakah memang Pak Ahok sudah menyiapkan diri jika akhirnya nanti ditahan untuk kepentingan penyidikan ya Bang ya? Ya, jadi memang Pak Ahok itu sangat patuh dengan hukum. Apapun yang akan dilakukan oleh Mabes Polri, beliau menghormati Bapak Kapolri Pak Tito, Pak Aridono, Komandan Serse, begitu juga rekan-rekan di Mabes Polri penyidik ini. Jadi apapun beliau siap. Tapi perlu kami sampaikan kepada sahabat-sahabat pendengar setia CNN Indonesia, ada subjektivitas daripada penyidik ya. Kita tahu ya, ada 3 kriteria yang harus dipegang teguh seseorang kenapa dia tidak ditahan. Kan itu. Jadi tolong antara satu case dengan case yang lain jangan disamakan. Apalagi kita tahu Pak Ahok, kita sudah tahu kaitan kriteria pertama, kooperatif ya, tidak menghalangi pemeriksaan. Pak Ahok pada waktu belum dipanggil saja, waktu rame-rame beliau sudah datang dengan kesadaran tinggi, bahkan meminta maaf. Setelah itu tidak menghilangkan barang bukti, bukti-buktinya rekaman itu sudah ada di Mabes Polri, di Serse. Begitu juga tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Percayalah, saya sebagai juru bicara, saya selalu mendampingi Pak Ahok. Pak Ahok kemarin pun ya terus terang saja, ini kan karena ada pemotongan pemenggalan dari Bu Yani ya. Jadi itu, tapi yang jelas Pak Ahok sangat menghormati kepolisian yang sangat profesional. Apapun yang akan dilakukan, Pak Ahok patuh kepada hukum. Terakhir nih Bang Ruhut, apakah memang dari tim kuasa hukum dan juga tim pemenangan ada upaya untuk melakukan mediasi dengan pihak pelapor dari ormas-ormas Islam agar Pak Ahok ini hubungannya lebih baik ke depannya meskipun proses hukum akan terus berjalan Pak Ruhut? Ya memang ini kaitan dengan hukum, jujur saja kita tahu Pak Ahok ini mungkin kawan-kawan ya karena pemberitaan di luar. Itu yang saya katakan, saya kan kadang-kadang bercanda, hatinya selembut salju. Sebenarnya untuk namanya kebaikan kita bersama, Pak Ahok itu jujur saja ya, sudah berapa kali dia minta maaf. Jadi kalau ada mediasi pun nggak ada masalah. Bagi Ahok yang penting kita bersama-sama menyongsong masa depan Jakarta yang sudah baik semakin lebih baik. Jadi Pak Ahok itu sangat membuka hubungan yang baik kepada semua.
Oke, terima kasih Bang Ruhut. Nanti kita tunggu hasil dari pemeriksaan perdana sebagai tersangka. Kembali ke Anda di studio, Daniar. Baik, Rifana Pratiwi, kami akan nantikan bersama bagaimana hasil dari pemeriksaan perdana Ahok di Barreskrim Mabes Polri. Terima kasih untuk laporan Anda.